Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsadal uqula ila tauhid wa hadaha wa awdaha anillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bibarrohinil haq subahal batil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadat man arafa mana wa amila zahiran wa batinan bimuqtadoha wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi bil haq aulana. Allahumma fasolli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsala amaratun bisu'i illa man rahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, imam rawatib, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah, Badan Kemakmuran Masjid Al-Muttaqin Desa Koto Penambahan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah nikmat dan ridhonya jualah ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya bisa bertatap muka, bersuah, bersilaturahmi dalam momentum pelaksanaan tabligh akbar ukhuwah Islamiyah. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharimaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dalam pertemuan semacam ini, alhamdulillah, atas nikmat kurnia dari Allah, kami sekeluarga, istri dan anak boleh tiba di sini dari Pasir Pangarayan. Kurang lebih 5 hari kami berkeliling sampai ke daerah Vietnam Selatan, Mahato. Lembah, naik ke gunung, turun lembah, jalan berlika-liku. Itulah aneka peristiwa dalam menegakkan Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Alasan kita untuk hadir di masjid ini tidak ada lain, tidak ada bukan, adalah memupuk kesadaran ukhuwah Islamiyah. Semakin hari semakin tidak jelas arah kehidupan bernegara, arah kehidupan beragama, arah kehidupan bermasyarakat. Akibat apa? Permainan politik para bajingan-bajingan yang ada di negara kita. Atas pertolongan Allah inilah ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya masih boleh menghirup oksigen dengan bebas. Syukur alhamdulillah kita semua tidak menjadi korban para bajingan-bajingan tadi. Jejak langkah peristiwa perjalanan Islam di tahun 2020 sampai tahun 2021 masih membekas. Apa yang kita tabur itu yang akan kita panen. Apa yang kita perbuat itu yang kita akan petik.
Menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Rentetan peristiwa yang terjadi di tahun 2020, buahnya adalah tahun 2021. Ini bulan apa? Januari tanggal 16. Belum separuh perjalanan. Dalam bulan ini kita sudah melihat beberapa peristiwa ma'asabah min musibatin illa bi'idnillah. Allah turunkan musibah. Beberapa hari yang silam, maskapai Sriwijaya Air jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Baru 3 hari yang lalu lagi, gempa 6, sekian skala Richter menerjang Kepulauan Sulawesi Barat, Mamuju. Apa masih ada lagi Ustaz? Insya Allah masih banyak. Yang lebih dahsyat lagi masih banyak lagi menunggu di belakang. Reaksi politik dalam historik perjalanan sejarah para nabi terulang di Indonesia. Ibu bapak, saudara-saudaraku perlu tahu, kultur Indonesia ini, bahkan benteng kekuatan dasar negara Indonesia ini, dibangun dengan darah, air mata, bahkan bidakwatil para ulama, doa para ulama. Indonesia ini adalah negara Darussalam. Indonesia ini adalah negara tauhid. Siapa bermain air pasti basah. Siapa bermain api pasti letup. Entah lambat atau cepat, orang-orang yang suka menganiaya, memusuhi Islam akan merasakannya. Bukan kita yang kasihan, ibu bapak, mereka. Saya kira pertemuan ini pasti bertanya-tanya. Setiap ustadz hadir pasti jemaah menunggu. Cuman saja tidak langsung satu persatu datang kepada ustadz. Ustaz, kenapa sih negara kita begini? Ada apa yang terjadi di negara kita sehingga begini, begitu, dan begini? Bagaimana sampai Habib di penjara? Bagaimana FPI dibubarkan? Bagaimana 6 pemuda mati? Itu pasti pertanyaannya. Apakah kita umat Islam ke depan masih boleh beribadah? Saya sudah sering ceramah sampai di kolong-kolong sawit di belakang sana. Itu kampung duit atau apa itu? Kampung Mani. Iya, Pulau Mani. Mani Island. Ya, kalau di Palembang kan ada Hollywood. Apa itu? Palembang. Kayu Agung. Jadi kalau mau ke Hollywood nggak usah ke Amerika, ke Palembang. Kalau mau ke Pulau Mani, Mani Island, nggak usah ke Prancis, langsung ke sini aja di belakang sawit sini. Saya sering ceramah sampai ke kolong-kolong sawit, kolong-kolong karet di belakang sana. Allahu Akbar. Spanduk saya itu sudah terpampang di jembatan. Sekarang nggak boleh. Pak Kades ini kalau sampai ketahuan, kemana dia? Di gaspol ente Pak Kades. Berani sekali kau undang Yahya Waloni. Tidak boleh. Kenapa? Alasannya kopat-kopit. Jangan berkerumun kalau bukan pendukung Jokowi dan Ma'ruf. Itu undang-undangnya. Kalau antum paksakan diri, antum akan didesak di pengadilan. Pasalnya kopat-kopit. Seperti yang dialami Habibana, jatuh pada pasal kopat-kopit. Kalau betul itu protokol kesehatan, minimal 30 yang tewas besok pagi. Coba lihat nanti. Kalau betul ada COVID, physical distance, social distancing, droplet. Ini saya bicara begini nih, droplet saya terpancar semua ini. Kalau saya kena COVID, Allahu Akbar. Saya ada kopi dingin.
COVID-19, kopi dingin 19 gelas. Itulah jatah saya. Kopinya 9 gelas siang, 9 gelas malam. Kopi dingin. Itu yang setiap saat saya minum. Tidak bisa lagi dipercaya sebagai protokol kesehatan. Segala bentuk kebijakan sudah tidak demokratis, hanya sebuah ilusi. Nah, ibu bapak kalau tidak mau paham soal begini, kita bagaikan sapi, bagaikan lembu, bagaikan hewan ternak, diikat di hidung, ditarik dan disembelih. Karena tidak paham bagaimana keadaan dunia sekarang, bagaimana kedudukan Islam di Indonesia. Tidak paham. Apalagi ustadz-ustadz sekarang sudah pada tiarap. Nanti kalau tunggu Indonesia aman baru berani ceramahnya bidah kafir haram kepada sesama Muslim. Kalau dalam keadaan begini tiarap, tidak ada yang berani. Saya bukan ulama, saya bukan ustadz bi ilmi ulama, itu yang menertibkan dunia. Ilmu para ulama mencoba untuk mencari jejak sejarah bagaimana supaya Islam tegak di masa yang akan datang. Bukan persoalan politik, bukan persoalan FPI dengan pemerintah, nggak ada urusan. Dari tahun lalu saya sudah katakan tidak usah melawan, biarkan saja apa maunya Pak Jokowi dan Pak Maruf. Persoalan politik serahkan ke Pak Jokowi, persoalan Islam gara-gara kawan di samping Jokowi. Kalau kawan Rajal di samping Jokowi tidak jadi wapres, nggak begini kita umat Islam. Pak Maruf itu sekali mengeluarkan kalimat, kata-kata lebih berpengaruh daripada Habibana. Lupakah kita si kafir Cina? Cuma satu kata Pak Maruf keluarkan, penjarakan, langsung dipenjara. Tapi inilah jejak langkah para musuh-musuh Islam. Mencari di mana pemimpin-pemimpin Islam. Ini pernah Amerika pakai, namanya teori neokortex. Bujuk lawan, jinakkan lawan, panggil lawan untuk menjadi kawan. Perhatikan kata-kata saya. Cara mengalahkan lawan dengan teori neokortex. Bujuk lawan, jinakkan lawan, panggil lawan, kerjasama dengan kita menjadi kawan. Umat Islam sudah tidak punya kekuatan lagi sekarang. Parlemen sudah diikat dalam kekuatan eksekutif. Memang hebat situasi dunia ini. Alhamdulillah kita masih boleh tabligh akbar begini. Alhamdulillah. Supaya setiap kebijakan pemerintah jangan dikritisi. Nggak boleh dikritisi. Nah sekarang bagaimana posisi kita? Bergantung hanya kepada Allah. Apapun pemerintah mau buat, tidak usah dikritisi. Katakan saja, tidak ada sejarah presiden terbaik di Indonesia. Jangan dilawan, tapi dipuji-puji. Tinggal begitu, Pak. Karena semua keputusan politik harus tanya kepada Pak Jokowi. Nggak berguna lagi kita, useless. Tidak ada gunanya. Apapun yang kita buat, tidak bisa lagi kita protes. FPI sudah dibubarkan. Saya bilang teman-teman, tidak usah bikin reaksi, nanti timbul aksi. Kalau FPI dibubarkan, biar saja, itu organisasi. Tadi malam saya ceramah di Masjid Raya Rantau Kasai, Pasir Pengarayan. Saya katakan kita semua yang ada di masjid ini adalah pembela Islam. Tanpa ada organisasi resmi, kita pembela Islam. Saya kasih contoh kepada ibu bapak. Di desa Penambahan ini, Koto Penambahan ini, andaikan ada orang Kristen bangun kandang babi, bikin kandang babi, ibu bapak terima atau tidak? Ibu bapak FPI atau bukan? FPI karena membela Islam. FPI kok tidak?
Ini terus ketahuan nih pengecut-pengecut di dalam masjid ini. Islam itu tanpa membentuk organisasi telah tertuang di dalam jiwanya. Saya kesana kemari bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Naqsabandiyah, bukan Al-Wasliyah, bukan FPI, bukan Ansor, bukan Banser, apalagi Banserep. Bukan saya. Tetapi perjuangan saya dapat dilihat hanya satu, menegakkan Quran wal hadis, wajib dan sunnah. Nggak ada backup dari organisasi Islam manapun, anti dikawal, anti disopiri. Maksud saya apa? Inilah teori yang pernah disampaikan oleh seorang sufi. Kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Kalau kita sudah tahu lawan kita ular, maka kita harus lebih cerdik daripada ular. Kalau kita tahu lawan kita harimau, maka kita harus lebih buas daripada harimau. Kalau lawan kita singa, maka kita harus lebih ganas daripada singa. Kalau lawan kita serigala, kita harus lebih licik daripada Saya dari dulu tidak pernah membawahi organisasi Islam, tapi di mana-mana orang masuk Islam dan umat Islam bersatu. Nggak bawa benteng bendera Islam saya. Artinya sebagai pemimpin Islam dalam konteks negara demokrasi, dalam perpaduan politik liberal, dalam situasi dan kondisi negara yang pluralistik, masyarakat kita majemuk, terdiri dari berbagai macam perbedaan secara antropologi linguistik, maka seorang pemimpin agama sebaiknya bagi saya pribadi angkat saja bendera Islam tanpa membawa-bawa mazhab hilafiah daripada Islam. Negara di dunia ini yang terkenal mayoritas Muslim adalah Indonesia. Indonesia ini mayoritas penduduknya dikenal oleh dunia adalah Muslim. Sekarang pertanyaan saya, betulkah kira-kira Indonesia masih mayoritas Muslim? Betulkah kira-kira? Ukuran standarisasi mayoritasnya dari mana? Standarisasi mayoritas umat Islam itu dari mana? Kualitas atau kuantitas? Secara kuantitas kita masih banyak, kualitasnya kita sudah kerdil. Orang-orang yang kita dorong menjadi pejabat baik di parlemen, orang-orang yang kita dorong menjadi aparat di TNI Polri, orang-orang yang kita dorong menjadi pejabat di yudikatif, orang-orang yang kita dorong menjadi pejabat Dewan Perwakilan Daerah, sudah tidak berkutik, tidak bisa lagi bermain siksak dalam pertarungan percaturan politik untuk membela agama yang mulia ini. Saya orang yang dari kafir, itulah saya bilang tuh hewan-hewan beberapa ekor tadi itu, singa, ular, harimau, ular segala macam serigala, itu sifat-sifat yang melekat pada manusia munafik. Ketika akan menempuh jabatan tertentu, ingin mencapai kedudukan, pangkat, harga diri, kehormatan di masyarakat, memelas-melas kepada umat Islam. Apa persoalannya? Siapa yang salah? Apakah Jokowi dan Ma'ruf Amin? Yang salah kita. Kita yang pilih mereka kemarin. Lihat Ustadz, tapi Ustadz salah bilang kita semua di masjid ini pendukung Prabowo. Tidak. Perhitungan politik itu selalu kolektif. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, menang atau dimenangkan, terbukti Joko Widodo Ma'ruf Amin adalah presiden kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Nah, kita lah yang bodoh. Wa ahlul rustaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh.
Saya sendiri dulu waktu melihat Pak Jokowi masih wali kota, Allahu Akbar. Saya pribadi, ini cocok kalau jadi presiden. Jujur ini. Nah, saya aja sudah berpikir begitu, apalagi cuma kelas ibu bapak. Oh, jadi gubernur DKI, oh kagak ini. Tapi belum lama jadi gubernur sudah mau melompat jadi malaikat. Innalillahi. Di situ saya mulai tawar hati. Betul nggak ini kira-kira ini orang? Nah, itu kata Nabi, wa ahlur rustaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Saya juga datang dari kampung, tinggal di Jakarta, otak-otak kampung. Apalagi ibu bapak yang jelas-jelas di kampung. Bikunya betul-betul, lihat orang kurus pakai baju batik, nyungsep ke gorong-gorong, cocok ini. Rasa kalian sekarang. Mau tidak mau diterima. Apakah ini permainan Pak Jokowi? Tidak. Pak Jokowi Muslim, Pak Maruf Amin Muslim. Siapa yang bermain? Kalau yang suka bunuh-bunuh ulama di tahun 65, 48, tahun 1928, itu siapa? PKI, kelompok kecil yang berdiam di antara penguasa. Bukan cuma PKI, kebijakan politik menghambat lajunya perkembangan Islam adalah pejabat-pejabat kafir yang tidak senang umat Islam ini menjadi pemimpin. Saya di Pekanbaru kemarin, ini ada WA. Ustadz, jadwal UAS dan Tengkujul dibatalin. Kenapa? Ada jemaah bilang, karena Wakapolseknya kafirun, tidak beragama Islam. Besok-besok anak cucu kita ini sudah nggak laku. Kenapa jadi begini? Bapak tadi bilang mayoritas itu kuantitasnya. Secara kualitas sudah tidak ada, Pak. Sudah hilang di telan malam. Sudah nggak ada. Sudah tidak berwibawa. Mereka menjual nilai ketauhidan demi pangkat dan jabatan. Membiarkan kepada orang kafir untuk memimpin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah negara kita akan jadi baik kira-kira kalau dipimpin oleh orang kafir? Sebentar-sebentar presiden bisa jadi. Ini kita berkumpul begini bukan tidak mau menerima. Kita negara demokrasi, voting kita itu berdasarkan jumlah penduduk. Mana yang paling banyak, itu yang memimpin. Mayoritas umat Islam ini adalah Islam, di KTP Islam, secara kependudukan sensus penduduk adalah Islam. Tapi Bapak tidak tahu, ada sebagian pejabat kita menjual keislaman kita kepada orang siapa golongan itu, Pak? Munafik. Mudah-mudahan presiden berikutnya ada KTP golongan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan, Prosetan, yang terakhir agama baru, munafikun. Kalau malu bilang munafik, bikin agama Islam, separuh Kristen, separuh. Nah, itu yang mayoritas, Pak Kades, itu yang mayoritas. Itu yang mayoritas. Bisa jadi di dalam masjid ini ada itu dia, cuma pura-pura dia. Mampus kau. Ya. Ada dia, cuma dia pura-pura. Ya. Termasuk Pak Kades ini satu pemerintah. Ces kawan. Jangan tersinggung kita, Pak Kades. Ini bukan si Ali Jaber, ini bisa ditikam, baku hantam kita. Allahu Akbar. Nah, ada golongan ini bukan FPI, bukan ban serep, ban utama. Ban serep di mobil saya nggak pernah saya pakai. Tegak dalam pendirian. Nabi sudah mencontohkan begitu dalam. Kutinggalkan kepada kalian dua harta yang berharga, Quran wa sunnah. Hadis dan Quran, wajib dan sunnah, diamalkan dengan baik. Setelah itu berkasih sayang kamu dengan sesama muslim. Inamal apa itu? Inamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama muslim itu
Asyidau alal kufar, keras dengan kafir. Keras dengan orang kafir bukan berarti ketemu kafir ayo kita berkelahi, bukan. Kafir, kamu jangan tinggal di sini, bukan begitu. Saya kasih contoh, ada ini masjid Al-Muttaqin, masjid orang-orang bertakwa. Di sebelah sana ada gereja Immanuel, gereja HKBP, gereja Huria Batak. Di sini ada masjid Muttaqin. Saya mau ajar kepada ibu toleransi yang sesuai dengan surat Quran surah Al-Fat 29 tadi. Asyidau alal kufar. Lalu pendetanya datang kepada Pak Imam. Pak Imam, selamat pagi Pak Imam. Pak Imam jawab, ya memang pagi, siapa bilang sore? Ada apa pendeta? Bolehlah Pak Imam, hari Minggu pagi jemaat saya parkir mobil di halaman masjid karena gereja kami tidak punya parkiran. Sebagai Muslim kita terima atau tidak? Tolak atau tidak? Tolak atau tidak? Hah? Jangan. Mobil jemaatnya diparkir di halaman masjid, boleh atau tidak? Boleh. Yang bilang tidak, itulah pemahaman yang tidak Islam. Kalau hanya untuk parkir silakan pendeta. Kami doakan juga jangan cuma mobil ente punya jemaah yang diparkir, besok-besok antum juga parkir di belakang imam. Sunat sholat 5 waktu masuk Islam. Lihat apa kata pendeta, dia aminkan atau tidak. Kalau dia aminkan, insya Allah lama atau cepat pasti dia masuk Islam. Izinkan ibu bapak, itulah akhlak Islam. Nah, ini toleransi. Jangan dipikir yang datang ini radikal lalu tidak ada toleransi. Allahu Akbar. Silakan pendeta parkir mobil jemaatmu, karena kami umat Islam diajar toleransi antar umat beragama. Tapi untuk percaya kepada keyakinanmu kafir, keyakinanmu musyrik, sebagaimana Al-Quran yang bilang, laqad kafara allazina qalu innallaha masihub ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Itu pendeta. Lakum dinukum waliyadin. Tuhanmu adalah Yesus Kristus, Nabi kami Nabi Isa. Coba pendeta tolong jelaskan sama saya sebagai imam masjid, istilah Yesus Kristus itu dari bahasa apa? Nah, ini yang tidak pernah didebat oleh orang-orang soalnya di internet ini satu goblok masalah Kristen, apalagi masalah dua-dua tolol dengan tolol berdebat. Makanya saya nggak pernah tanggapi, karena debatnya debat alegoris, debat lecture, membanding-bandingkan antara Bible dengan Quran. Quran ini nggak bisa dijadikan sebagai kitab perbandingan agama, apalagi ayat-ayatnya dijadikan alat perbandingan. Ini nggak bisa dibanding, ini ditafsir secara historik kritis, tematis, sistematis, kontekstualis, teologis, and rasional. Ini Al-Quran, wahyu, apokalipsis, diturunkan berdasarkan jejak-jejak sejarah. No history, no truth, no theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, mustahil ada teori. Dan tidak ada teori, sudah dapat dipastikan tidak ada ilmu pengetahuan. Saya buktikan apa yang saya bilang. Antum kenal Nabi Muhammad dari mana? Dari Al-Quran, dari teori. Ada anak muda di Pekanbaru sini bilang, Ustadz, di rumah saya ada Injil asli punya bapak saya. Oh, kaget juga saya. Saya perhatikan nih anak injak di tanah atau tidak nih anak ini. Nah, jangan-jangan malaikat. Terus saya tanya sama nih anak, bapakmu kapan dek ketemu Nabi Isa? Tidak Ustadz, ada Injil asli di rumah bapak saya. Bahasa apa dek? Ya bahasa Indonesia. Innalillahi.
Nabi Isa tidak sampai ke Indonesia, dek. Nabi Isa hanya di seputar Nazaret, Yerusalem, Yudea, sampai ke utara Yerusalem, Mesir, Kairo. Cuma sampai di situ jalannya Nabi Isa, nggak sampai ke Indonesia. Begitu juga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa ada Injil asli di rumah kamu? Boleh nggak saya pinjam? Bahasa apa, dek? Bahasa Indonesia. Oh, yang saya mau cari bahasa Ibrani, bahasa Hebreu, bahasanya Nabi Isa. Bahasa Aram, bahasanya Nabi Ibrahim. Sampai botak tuh kepala pendeta, sampai botak juga profesor Kristen dan Islam, baik yang ada di UIN maupun yang ada di sekolah tinggi teologi. Sorry, bukan teologi kalau sekarang, teologi. Sampai botak kepala seorang profesor tidak akan mampu membuktikan Injil yang asli. Secara manuskrip, dalam konteks teori, Injil itu tidak pernah dalam bentuk kitab. Injil itu tersusun berdasarkan wahyu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bicara dengan pelan dulu ya. Injil itu kitab yang bercerita tentang Nabi siapa? Kamu tanya nih Ibu Bapak, jujur saya mau tanya. Injil itu bercerita tentang Nabi siapa? Injil itu tentang Nabi siapa? Nabi siapa? Isa. Nabi Isa orang Kristen atau Islam? Islam. Jangan munafik selama ini Bapak Ibu hubung-hubungkan Isa dengan Kristen kok. Jangan pelin-pelan dalam beragama. Berarti dari dulu sudah salah nggak kita memahami Islam ini? Siapa sebenarnya kita yang mualaf ini? Yang duduk di bawah atau yang ini sekarang ini? Nabi Isa itu adalah Nabi umat Islam. Satu-satunya Nabi yang diutus, direpresentasikan Allah di dalam dunia ini untuk mempersiapkan jalan datangnya min ba'di ismuhu Ahmad. Makanya berita Injil yang paling sempurna itu hanya ada di dalam Al-Quran. Isa dan ibunya memegang peran penting dalam Al-Quran. Ada nggak Musa dengan ibunya di dalam Al-Quran? Ada nggak Ibrahim dengan ibunya dalam Al-Quran? Enggak. Yang paling sempurna Maryam dengan anaknya Al-Masih dijadikan sebagai surat dalam Al-Quran. Berarti Isa Nabi dia atau Nabi kita? Atau Bapak Ibu mau bantah sama saya? Ustaz, Nabi Isa itu dia datang kepada orang Kristen. Mana rujukannya? Teorinya mana? Tadi saya sudah bilang, antum semua tak akan paham satu konstruksi keilmuan secara detil dan benar tanpa antum memahami sebuah teori. Sekarang saya mau tanya, mana referensi Isa pernah menyatakan datang kepada orang Kristen? Ada. Nabi Isa dalam Al-Quran, bahkan di dalam Bible, Isa berkata di dalam Bible Matius 15 ayat 24, saya diutus, kata Al-Masih, kata Yesus, hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Dan Isa berkata dalam Quran surah sama begitu juga, wa idz-qala Isa ibnu Maryam ya Bani Israil inni Rasulillahi ilaikum musaddiqan lima. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, hai Bani Israel, saya adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku. Akan datang seorang Rasul min ba'di ismuhu Ahmad, Nabi Muhammad. Jadi dua Nabi inilah yang tertulis dalam Al-Quran. Siapa yang memutarbalikan fakta ini? Ahlul kitab, ahli kitab. Ada ulama-ulama di dalam Islam yang ikut-ikutan, sama dengan di periode Jokowi ini. Asalkan dibayar, rela untuk menyesatkan umat. Kendati mengaku mau balik ban Vespa putih di kepala.
Masuk ke gereja, nyanyi lagu gereja. Jago bahasa Arab, lalu mengaku sebagai mubalik. Pintar bahasa Arab, jago menyebut Quran dengan balaghahnya, pintar menyebut hadis, bahkan bersarang ratusan puluhan hadis diucapkan sebagai tameng kekuatan untuk menutupi kebohongan politik. Lebih baik ibu bapak belajar kepada ahli zikir daripada ahli ilmu. Saya pertama kali masuk Islam, guru saya di Kalimantan bilang begini sama saya, Pak Yahya, di Islam itu ada yang disebut Lauhul Mahfuz. Ruang keilmuan dalam Islam itu luas. Dah banyak sekali ketombe belum mati. Ini karena terlalu pintar jadi ketombe jadi banyak. Susah mandi. Sini ibu-ibu, kalau sebentar foto-fotoku kasih ketombe kalian. Kalau mau cari tahu tentang Islam Pak Yahya, Islam itu luas, lebar, tinggi dan dalam. Dan untuk memahami itu hanya orang-orang yang mengingat Allah. Jadi maksud saya Pak Yahya kalau masuk Islam, jangan Bapak belajar kepada ahli ilmu, belajarlah Bapak kepada ahli zikir. Pak Maruf ini kurang apa ilmu Islamnya? Si munafikun tadi itu kurang apa ilmu Islamnya? Banyak lagi yang di seberang sana. Sampai gonta-ganti menteri agama sekarang ini untuk mengurus Islam saja. Semakin kau ganggu Islam, semakin kau cubit-cubit, kau robek-robek Islam, tunggu saja semakin dahsyat musibah yang akan menimpa di negeri ini. Allahu Akbar. Ganggu terus Islam, terus kau ganggu Islam ini, umatnya tidak akan mungkin melawan. Jamaah jangan melawan ya. Justru kalau antum melawan, Allah tidak akan bekerja. Coba lihat kalau kita nggak demo-demo, cuma malaikat yang kecil. Saya dikasih tahu, Ustaz, kami lagi utus malaikat paling kecil di Ars. Yang mana? Malaikat masih kekanak-kanakan main apa itu, kelereng di Sulawesi Barat. Belum yang diutus yang remaja punya, belum yang dewasa punya, belum yang mbah yang tuanya punya. Rata Indonesia ini. Ini cucu Nabi kau sembunyi di dalam penjara, dengan air mata dia berdiam. Sampai saya dengar sakit tuh Habib. Saya ibu bapak bukan dari darah Islam. Saya bukan dari keturunan orang Islam. Tapi saya malu menyebut-nyebut Nabi Muhammad, nama beliau. Cucunya kita sakiti. Apapun kesalahan Habib, ada kata-kata yang kurang pantas disebut. Semua manusia begitu bila dalam tekanan politik yang keras. Saya berulang-ulang katakan, perjuangan Habib Rizik sama dengan perjuangan para nabi. Saya bukan dari darah orang Islam, saya orang Manado. Tapi saya sudah diberi hadiah dari Allah, bini anak, satu keluarga. Allah kasih hidayah, petunjuk kehidupan kekal di akhirat. Itu yang tumbuh di dalam jiwa kami untuk membela beliau. Tidakkah ibu bapak rasakan, coba saja berkurung di kamar sendirian, bukan di penjara, di kamar sendirian. Apa tidak sedih hati kita? 2021, 2022, 2023, 2024. Mudah-mudahan sampai di situ Pak Jokowi dan Pak Maruf. Mudah-mudahan Pak Jokowi, Pak Maruf keluarkan Habib Rizik. Beliau bukan perampok, beliau bukan koruptor, beliau tidak pernah mengambil hak orang lain. Sepanjang jalan dari Pasir Pangarayan, saya nonton YouTube, Haji Munarman ngomong dipandu oleh seorang komentator Detikom. Saya nonton YouTube, menangis saya sampai parkir mobil di pinggir. Rekening keluarga Habibana diambil
Allahu Akbar, dibekukan semua. Kalau begini, tangkap saja semua ustadz, dipenjarakan supaya adil. Dan kita akan lihat bagaimana kondisi umat kalau kami ditangkap. Saya ditangkap, UAS ditangkap, Tengku Zulkarnain ditangkap, semua yang vokal, yang suka mengkritisi Jokowi Maruf, tangkap dan penjarakan kami. Kami sudah siap hidup bersama Habib, hidup dan mati kami. Saya sampai menangis lihat begitu. Ibu bapak, dunia dan segala isinya ini bukan cita-cita kita. Kalau antum betul-betul beriman sampai ke dalam jiwa. Kalau iman cuma sampai di batas kepala, sudahlah. Yang ada cuma pikir umroh, makan, minum, tidur, bersenggama, beranak pinak, tidak pernah berpikir bagaimana bekal kita akan mati nanti. Cari muka kita kepada Allah. Dan jangan pernah takut dengan ancaman rezim ini. Saya semakin diancam, semakin saya melawan. Bukan melawan memakai kekuatan jamaah sendiri. Sendiri saya nggak pernah dari dulu. Ini untuk agama. Saya sudah pernah cerita kepada ibu bapak. Saya ditabrak di Palopo di Sulawesi. Orang kafir tabrak mobil saya, terlempar dia, masuk ke rumah sakit, gaib. Ini istri saya lagi ikut. Pagi-paginya saya antar ke bandara dia. Kau pulang duluan karena dia mau melahirkan. Biar saya yang jalan sendiri. Pergi ke Tanah Toraja berdakwah. Sampai di sana ditabrak mobil saya. Pulang dari ceramah jam 1 malam. Begitu ditabrak, masuk rumah sakit. Anak muda, jahit 82 jahitan. Di dalam rumah sakit dia ngomong, waktu saya tabrak ustadz, di dalam mobil ustadz itu banyak sekali orang tua-tua berjubah putih di dalam mobil. Saya bilang, tidak ada, cuma saya sendiri. Saya nggak pernah pakai sopir, saya nggak pernah pakai pengawal. Paling gampang kalau mau bunuh saya ini, Pak Kades. Bapak pun kalau tersinggung sama saya, kita baku hadir di luar sana nanti. Maksud saya begini Pak Kades, sebagai pemimpin Islam, mari kita bersandar kepada Allah. Itu kalau pemimpin politik boleh kita memperalat massa dengan kekuatan argumen untuk bertarung secara politis. Tapi ini bukan barang politik, ini hukum vertikal, mengadu kepada Allah. Jangan jadi seperti Ibrahim, sudah siang malam dengan Allah, bergaul dengan Allah, sujud menyembah kepada Allah. Dalam Quran surah Al-Baqarah 260, Ibrahim pernah meragukan kekuatan Allah. Ya Allah ya Rabbi, kaifa tuhyil mautah? Bagaimana ya Allah engkau bangunkan orang makhluk yang sudah mati? Kata Allah, Ibrahim, siang malam kau berteman dengan saya, siang malam engkau ada dengan saya, sujud menyembah kepadaku. Masihkah engkau ragu Ibrahim? Kata Ibrahim, bukan begitu ya Allah, saya ingin supaya keyakinanku makin kuat kepadamu. Kata Allah, lah baik ya Allah, ente cari 4 model burung karena teman begitu kalau cara panggilnya. Pak Kades namanya siapa? Pak Rul. Pak Kades namanya Sahrul. Kalau sudah berteman sama saya, ente panggil sama saya, ya. Anak panggil sama antum, Kades, Rul. Antum ambil 4 burung Rul. Kata Allah Ibrahim, ambil 4 model burung, cincang-cincang mereka, darahnya kau campur di dalam loyang, bulu-bulunya pun, dagingnya pun campur aduk jadi satu. Setelah itu Ibrahim letakkan di 4 bukit yang berbeda-beda. Lalu kau panggil mereka Ibrahim. Udah dicincang. Nggak percaya saya baca di Al-Baqarah 260. Ini bukan cerita komik. Ini bukan cerita Butong Pai. Ini bukan cerita kungfu Cina. Ini bukan cerita silat Indonesia. Ini adalah kebenaran Al-Quran. Ibrahim letakkan, panggil Ibrahim. Dalam waktu detik, tidak sampai menit, panggil Ibrahim. Datanglah Pak Kades. Burung-burung tadi dalam keadaan utuh. Menangis Ibrahim. Apa maksud saya ibu bapak? Bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang turun.
ditimpa kemalangan bagaimanapun kita, ditimpa ujian bagaimanapun kita, selagi kita masih beriman kepada Allah, lama atau cepat, insya Allah kemenangan akan kita raih. Makanya saya ngomong tadi ini, karena ini YouTube ini akan keluar. Saya minta kepada Pak Jokowi dan terutama Raja di samping Pak Jokowi, mantan Kiai Pak Maruf Amin. Kalau sudah wapres jangan pakai-pakai tuh Kiai. Tolong supaya Bapak bebaskan Habibana Muhammad Rizik Syihab. Itu orang tua kami, Pak. Bebaskan beliau. Kalau beliau bebas, insya Allah tanpa mendirikan FPI kita bersatu. Karena kalau beliau tidak bebas, ibu bapak percaya lebih besar akan datang di belakang kita ini. Nanti kita lihat kalau nggak percaya. Saya pernah ngomong di ceramah di Medan, di pantai selatan Jawa akan ada 9, sekian skala Richter. Ada yang maki-maki saya. Mana betul, mana mau terjadi, mana memang terjadi betul. Habis daerah pantai selatan Jawa. Nah ini juga di Palu pernah saya bilang, di Lombok sana pernah saya bilang juga begitu, terjadi. Ceramah di Pekanbaru, di kota Pekanbaru, 1-2 hari ini akan ada gempa. Ini tahun 2021 ini adalah tahun petik daripada 2020. Nanam padi 3 bulan lalu, petiknya 3 bulan depan. Kemarin di ujungnya masih ada masalah, kematian 6 pemuda. Itu baru tunggu tunasnya. Buahnya mana? Tunggu Komnas HAM. Apa Komnas HAM ini berani atau tidak? Kalau Komnas HAM kalah, aduh, ini yang sangat bahaya sekali. Ke depan sana lebih besar. Karena kalau manusia sudah tidak adil, kalau manusia sudah tidak bisa menunjukkan kebaikan, Allah yang akan tunjukkan kebaikannya. Dalam bentuk apa? Musibah. Mungkin bukan 6 skala Richter, Pak Kades. Tapi yakinlah kalian di Sumatera ini nggak bakal tersentuh, insya Allah. Mulai dari Lampung, Jambi, Palembang, Islamnya sampai ke Nanggro Aceh, Darussalam, insya Allah masih asli. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah mau percaya diam-diam dia. Inilah Pak Kades wajah daripada Islam Indonesia. Sudah dibilang begitu lama sekali dia respon. Dia kayak heran ini. Ini kok orang dari Kristen, dari kafir masuk Islam bisa ceramah begini ya. Saya nggak bisa mungkin ya. Saya aja masih ragu-ragu dengan Islam, nggak percaya saya kalau Pak Yahya percaya betul kepada Islam. Antum yang bahlul jangan samakan dengan saya. Antum yang tidak beriman betul-betul jangan samakan dengan saya. Antum mau lihat orang beriman, lihatlah perjalanan dakwanya. Sudah hampir 15 tahun kami berdakwah. Tuh ada istri saya di belakang, tanya. Anak saya dari kandungan sampai lahir sudah 3 tahun lebih. Ada pernah mengidap penyakit? Siang malam kami di jalan. Bahkan anak saya itu kalau pas tempat luas begini, tabur-hambur semua ini Quran-Quran ini. Aktif sekali anak saya. Sampai ada jemaah bilang, Ustadz ini imunisasi. Nggak pernah kami kenal imunisasi. Apalagi sekarang ini. Oh, jangan coba-coba antum ke rumah sakit atau ke puskesmas Pak Kades. Ibu yang di Pasir Pengarayan ngomong sama istri saya. Saya Bu dibawa ke puskesmas, dipaksa periksa. Lalu saya nggak periksa Bu, cuma duduk-duduk. Datang perawat. Bu, dipanggil namanya. Ibu ke ruangan sebelah, ke kasir. Ada apa? Ibu negatif COVID. Karena ibu negatif, mohon maaf Bu, bayar 600.000. Ingat. Jadi sudahlah, ini kalau bukan politik, bisnis. Barang ini divaksin, lagi ribut sekarang. Orang mau divaksin, apa dilakukan nggak? Kakak saya dari Manado, boleh nggak kita divaksin? Silakan. Tapi saya masih ragu. Kalau masih ragu jangan. Apakah saya mengatakan kepada jamaah jangan divaksin? Oh nggak boleh. Itu hak bapak ibu, bukan hak saya. Nggak boleh. Terkait dengan konteks bernegara, beda kita. Nggak boleh saya masuk di situ. Paham saja, supaya di bajingan-bajingan ini tahu bahwa kami para ustaz tahu konsep bernegara. Itu
horizontal. Urusan vertikal baru sama saya. Di mana hadisnya Ustaz? Begini, Rasulullah pernah pergi ke Madinah. Madinah itu sarangnya orang-orang Ansor, tempatnya, basisnya Ansor. Pemuda-pemuda Ansor sedang memanen anggur. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hei, ini buah kenapa kalian potong-potong? Padahal anggur itu dicangkok. Kata salah satu petani anggur, ya Rasul, kita cangkok karena dari sinilah anggur ini berbuah, hasilnya pun besar di setiap tahun. Kata Rasulullah, jangan dicangkok. Sudah beginilah bentuk yang diturunkan Allah. Karena Rasul yang bicara, pemuda Ansor ikut. Tahun depan begitu panen merosot. Mereka datangi Rasulullah. Ya Rasul, tahun ini kami panen anggur kami merosot, menurun drastis. Kenapa? Karena tidak dicangkok. Rasul larang. Kata Rasulullah, ikutilah aku yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Lakukan apa yang kamu tahu yang tidak ada dalam hukum syariat. Sekelas Nabi Muhammad rendah hati mau mendengar. Jadi kalau tidak berkaitan dengan akidah, silakan ibu bapak tanya kepada Kades atau tanya kepada Satgas Covid. Kalau nggak divaksin ibu bapak didenda 5 juta. Nah, mau itu? Kalau denda 5 juta lebih baik beli motor bebek atau pupuk sawit. Disuruh suntik, disuruh apa itu vaksin, boleh. Nah, ini ada Pak Kades. Saya sebagai penceramah mubalik cuma memberikan saran, Pak Kades, kalau jamaah saya ini akan divaksin, berikan contoh vaksin yang sama, jangan beda mereknya, jarum suntiknya pun sama. Petugas Covid dulu divaksin. Andaikan kalau habis sunat apa habis suntik itu roboh mati, semuanya lewat begitu. Jangan cuma Pak Kades kan. Kira-kira boleh solusi begitu? Boleh. Ya, karena ada orang ketemu saya di Hotel Pangarayan, bilang begitu sama saya. Hotel apa itu? Sapadia. Saya tanya, ngomong apa ini sini? Ustadz, saya tim apa itu? Apa? Satgas vaksin. Ustadz kalau ceramah minta tolong sampaikan ke jamaah, jangan menolak untuk divaksin. Ya, saya tidak mungkin saya. Kalau saya memang tidak mau divaksin, kenapa Ustadz? Ya saya sehat, bagaimana divaksin? Bagaimana Ustadz, rasa Ustadz sehat? Rokok aja dengan kopi puluhan gelas, sudah dingin. Ini saya semangat ceramah karena panitia tahu selera saya. Dia sudah taruh memang di sini. Kalau panitia tidak ikhlas itu biasanya cuma gelas ditutup, nggak tahu apa isinya, nggak mau juga saya minum. Awak punya perasaan, kalau sudah terbuka begini berarti ikhlas. Bismillah. Saya bilang, kamu yang perlu vaksin, badanmu sudah kerempeng begini. Memang yang tak saya sudah begini, jadi Ustadz sehat. Saya merokok pun dia bilang, oh kok Pak Ustadz merokok? Ya iyalah, masa semua Ustadz tidak merokok? Siapa yang wakili di jamaah-jamaah yang merokok ini? Pak Kades pun ada. Mana tadi itu sempurna saya? Jangan jamaah, justru yang begini-ginilah, dari sifat-sifat kecil begini kita jadi munafik besar. Kalau jadi manusia, terbuka sajalah, nggak usah tutup-tutupi. Mentang-mentang Ustadz, nggak usah bermain ular begitu. Terbuka kepada umat. Ente suruh saya vaksin, saya tidak mau. Kenapa Ustadz? Saya sehat. Ambil tuh apa itu, detektor, periksa. Nggak lebih daripada 6,2 suhu badan saya. Tidur jam berapa tadi malam? Ente lihat saya tiba tadi malam jam 2:30. Ini sudah berkeringat begini, Allahu Akbar. Bagaimana orang suruh hadis Quran kok sakit? Nggak ada itu. Kalaupun sakit itu biasanya kena hujan, gitu kan? Isi amplopnya agak kurang, itu sakit kepala. Pasti kawan. Itu perhatikan baik-baik panitia itu. Dipercakapkan lewat handphone beda, pulang pun beda. Ini Ustaz. Kalau ente mau sehat, kasih banyak-banyak sama kiai. Itu tekniknya. Kasih sama Ustadz aja sedikit, begitu jalan mobil, dengar celaka. Kenapa?
karena tidak bersedekah. Ini ustadz datang jauh-jauh begini, cepat-cepat kalian cari di mana kantongnya. Selip bola dia. Ini jadwal terakhir, jadi kuperas kalian. Lakukan Bu, jangan ragu-ragu. Kalau ibu rasa sakit, lakukan. Nggak usah juga kita suuzon kepada pemerintah, belum tentu. Sekarang begini deh, logikanya sederhana begini. Ini yang protes Pak Jokowi sekarang, sebenarnya sama wataknya, cuma tidak kebagian. Coba kalau kebagian, sama bajingannya, sama. Oh, orang Indonesia bagaimana? Siapa tidak tahu? Siapa tidak tahu? Maksud Ustadz bagaimana? Begini. Kita kemarin kan kebanyakan yang hadir di masjid ini, termasuk saya pribadi, kita ini kan dari grupnya kampret. Yang kita lawan kan cebong. Kita tuduh-tuduh cebong salah, cebong tidak betul. Di pihak Jokowi tidak betul. Kalau kita benar, kenapa kita kalah? Coba jadikan ini sebagai bahan untuk kita merendah tawadu. Kalau kita merasa kita banyak ulama-ulama yang lurus, kenapa kita kalah? Ayo. Allah lebih tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jangan sampai ibu bapak cuma karena kebencian politik sampai 2024, bahkan sampai saat ini kita diadu domba terus. Polisi, tentara di luar sana bukan musuh kita. Pak Kepala Desa sebagai seorang pemerintahan yang ada di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, semua kita bersaudara, dan tidak menutup kemungkinan aparat di luar sana, siapa tahu adik kita, siapa tahu kakak kita, tetangga kita, om kita, anak kita, cucu kita. Mau apa kita? Mau kita diadu domba? Perhatikan baik-baik. Gus Nur ditangkap, Maher ditangkap, bahkan Habibana kumpul di satu ruangan. Gus Nur hadir sholat maghrib, Habibana juga memimpin sholat. Yang menangkap jadi makmum, yang ditangkap jadi imam. Yang tepuk tangan siapa? Yang tepuk tangan siapa? Iblis dan kafir. Mari kita perkokoh ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala sedang menguji umat Islam di Indonesia. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak ajaran Islam yang tidak murni. Bukan lagi mengajarkan orang untuk mencintai Allah dan Rasul, tapi bagaimana mencintai seorang penceramah, seorang figur. Saya sering dengar itu. Kadang-kadang saya mampir dengan istri, ada ustadz bicara mic-nya sampai 15. Di sini mic, di sini mic, di sini mic, di sini juga ada mic dari atas ke bawah begini. Jenggotnya minta ampun sampai di dada, sampai di perut. Isi ceramahnya bidah, kafir, bidah, kafir. Yang dia serang adalah umat Islam. Saya bilang, pidato iblis dari mana ini? Jangan-jangan salah dengar saya ini. Jangan diundang di sini Pak Kades. Nggak dibutuhkan model penceramah seperti itu. Antum mau marah sama saya? Silakan marah. Tujuan saya adalah baik. Saya bekas kafir, paling senang melihat dulu waktu saya masih pendeta, paling suka mendengar kalau orang Islam dengan orang Islam saling menjelek-jelekan. Ini teori kafir yang dia pakai. Jangan dengar yang begitu. Kalau sebagai ustadz, saya katakan saja, di sini kita mengaji, belum tentu saya sampaikan benar. Mungkin ada ulama lain yang beda mazhab lebih baik. Itu baru ulama. Ini saya bilang jangan pernah bangga jadi pemimpin agama lalu memperalat umat. Ujung-ujungnya antum imanuhum fi amplopihim. Sama dengan di pasar, sama dengan di iklan televisi. Yamaha paling di depan, Honda BD paling belakang. Apa yang dia cari, Pak? Jujur aja Pak Kades, apa yang dia cari? Fulus. Antum kalau mau berdakwah keliling di Indonesia jangan naik pesawat. Jangan pakai pengawal, jalan sendiri. Jamaah sering tanya sama saya, Ustadz sering diancam. Allahu Akbar. Ancaman kepada ustadz-ustadz lain 1000 kali lipat ancaman yang datang kepada saya. Ancaman kepada saya ini dari orang-orang kafir, kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Naik peri cuma bertiga. Tapi awak tidak bodoh. Setiap naik peri awak lipat di sini pisau 2 biji. Kau dekati ku robek. Ya.
Apalagi sekarang banyak orang gila, lambat kalau dikasih masuk rumah sakit, biar saya yang kasih sembuh. Begitu kan? Umpamanya begini, Pak Kades mau coba serang kan, pura-pura gila. Ini mic ini setengah Pak masuk di kepala ini. Insya Allah dikasih contoh. Coba-coba saja lah kalau ada yang mau coba-coba gila, jangan ganggu ustadz lain. Tunggu ya Waloni. Begitu. Tantang yang begini, jangan langsung mendengar, kita jaga. 5 di belakang, 5 di samping, 5 di kiri. Innalillahi. Allah bilang sudah tidak usah dikawal itu. Malaikat tidur aja. Pergi ke Malaysia saja, kawal ustadz-ustadz Malaysia. Kenapa? Dia sudah banyak makhluk yang kawal. Nabi-nabi Pak, jalan dengan keluarganya. Minta ridho sama Allah. Jadi ustadz tidak pernah diancam orang Kristen. Innalillahi. Sudah saya lewati yang keras bagaimanapun. Awal saya masuk Islam, ceramah di Sulawesi, ceramah di Kalimantan, bukbah, mobil saya sudah berapa kali pecah. Sudah 3 kali ganti mobil. Bahkan terguling-guling di jurang. Adakah kami sekeluarga luka, terkelupas, anak saya Ibnu, pecah kepalanya? Tidak, malah dia ketawa-ketawa. Jatuh Pak? Enggak, jurang. Dia akan tanya sama saya, Abah, apa itu COVID? Kopi dingin. Saya minta kopi Abah. Nanti kita beli kopi di situ, ada kopi goreng. Beli kau harga 50.000, makan tuh kopi itu. Kita jalan kemana-mana, anak kecil yang begini tidak ada. Diancam di mana? Ini negara hukum, tidak boleh sembarang melakukan tindakan pidana. Secara hukum kita tidak takut, apalagi atas pertolongan Allah melalui dakwah. Takut sama siapa? Umar bin Khattab waktu masuk Islam, jangankan makhluk, setan pun lari dengar Umar. Takut sama siapa? Di atas kapal naik, duduk dengan orang tidak dikenal. Satu waktu saya duduk, begitu dia balik depan begini, innalillahi, kalung salibnya besar sekali. Pucuk dicinta. Pulang pun tiba. Saya bilang bertemu lawan ini. Dia tengok saya tengok dia. Dia langsung pergi. Dalam hatinya mungkin ini ya ini Umar ini lari lebih dulu. Jangan dia gaspol saya kabur. Nah, andai Bapak Ibu ketemu ada 20 dia di atas kapal, lari kemana? Nak lari kemana? Nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut. Kami menyeberang lautan dari Surabaya nyebrang ke Kalimantan 18 jam. Dari Surabaya nyebrang ke Makassar 37 jam di atas lautan. Nggak mau tahu saya kapten kapalnya ini kafir atau mukmin, saya akan pergi berdakwah. Nggak pernah. Bahkan ada ABK pernah waktu kami menyeberang ke Kalimantan datang dekati saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Yahya. Iya. Ustadz, jangan tidur di kursi. Kasihan ibu dan anak. Ada kamar saya gratis. Masih 12 jam ini Ustadz, masih jauh Kalimantan Selatan. Saya bilang boleh. Dia kasih kamarnya, kami tidur. Di dalam kamar dia ngomong, kapten kapal ini dan chief officernya ini Kristen Ustadz, orang Manado. Terus dia sudah bilang tadi ada Ustadz Yahya. Dia bilang sama kamu? Iya. Terus dia bilang apa? Boleh nggak Ustadz, dia mau bertanya-tanya. Istrinya itu orang Surabaya, orang Islam. Saya bilang boleh, satu kali bicara 3 juta. Saya pakai hitungan jam. Kapten kapal banyak duit. Ini jauh-jauh ceramah cuma 2 juta kayaknya ini. Supaya panitia malu kan, kira-kira begitu. Datang berdebat secara agama. Apa yang terjadi? Menjelang subuh menangis. Memang saya mempersiapkan diri Ustadz, lagi mau saling mempertahankan keyakinan. Istri saya di Surabaya Islam, saya tahulah Ustadz bagaimana orang Manado. Bukan aniaya sama saya, malah masuk Islam. Perjalanan masih jauh, Allahu Akbar, tidur di kamar kapten luas. Apa ada dianiaya? Ini belum apa-apa, jangan Ustadz, kawal. Saya paling kaku itu kalau ceramah ada 2 orang berdiri kayak panglima di belakang begini. Apa-apa nih agama dijadikan begini.
Hah? Masih ia kurang yakin dengan pertolongan Allah? Ini musuh sudah baca nyali kita. Coba kalau setiap penceramah itu meletakkan landasan kebenaran Allah dan Rasul tanpa pertolongan makhluk. Nanti kalau dia wafat dibunuh, ada lagi yang baru. Dia wafat lagi, ada lagi yang baru. Saya punya buku tebal 3000 halaman karangan Dr. Haikal dari Mesir. Judulnya cuma satu, Umar bin Khattab. Sejak saya masuk Islam, saya baca buku itu. Bahkan saya ngomong sama buku itu, "Hei buku, melihat dari latar belakang Umar, kayaknya buku masuklah ke dalam jiwa saya, jiwa Umar. Biar ku tegakkan agama ini sampai titik darah penghabisan." Allahu Akbar. Itu yang merasuk jiwa saya. Bilang sama buku, bilang sama Al-Quran. Al-Quran masuk dalam jiwa saya, biar saya jadi berani. Jangan tunggu dibisiki orang. Sama dengan Pak Jokowi dan Pak Maruf, karena terlalu banyak dengar bisikan orang, begini jadinya. Padahal dia berdua ini nggak tahu apa-apa. Jangan serang ke Pak Jokowi, salah antum. Antum akan terjebak dalam lingkar penjara politik. Ini tuh permainan yang salah selama ini. Jangan serang dia. Dia mau tidak mau tetap presiden. Ada dulu yang kemarin 6 bulan lalu, itu banser obrak-abrik sekolah madrasah. Ada sekolah, ada madrasah di Jawa yang dihentikan oleh banser. Ibu bapak jangan langsung serahkan banser. Saya baru lihat videonya. Kenapa? Karena foto Jokowi memang dicoret-coret oleh si guru ini. Nah, siapa yang mengadu domba? Jadi jangan dulu soal Pak Menteri yang baru diganti. Siapa yang kemarin yang suka-suka sebelum Yakut? Orang kalian, orang itu. Lepas dari setan, iblis lagi yang datang. Itu kan individu. Sama dengan politik di zaman sekarang. Beberapa jenderal di pusat semua terseret-seret. Jangan mau jenderal polisi, jenderal tentara, nggak ada urusan dengan tentara dan polisi yang ada di Pekanbaru. Sadar itu. Jangan mau kita diadu domba. Kalau mau berkelahi di medan perang, jangan berkelahi di medan aman. Itu. Kalau orang mengatakan Islam teroris, tunjukkan kita bukan teroris. Islam bukan agama teroris. Orang yang memperalat agama Islam, siapa yang melakukan tindakan teroris wajib untuk ditindak secara pidana. Michael Quinn, orang Amerika, Natal kemarin 25 Desember tahun 2020 kemarin membombardir gereja di Amerika. Banyak sekali, ratusan yang tewas. Beritanya tidak sampai ke Metro TV. Beritanya tidak sampai ke TV One. Beritanya tidak sampai ke TV nasional. Andaikan ini kalau yang melakukan orang Islam, innalillahi. Sampai di YouTube pun dikirim-kirim. Nih orang Islam, nih orang Islam. Semakin kuat kalian menyerang Islam dan semakin umat Rasulullah tidak melawan, insya Allah antum akan tumbang. Kita jangan lawan ibu bapak. Karena Pak Jokowi dan Pak Maruf juga adalah orang Islam. Saya baru temui hadisnya. Kata Rasulullah, biarpun dia pemimpin zalim, kalau dia masih sholat, jangan. Nah, selama ini saya brutal sekali, kencang betul saya hantam di 2 rajali. Ya, ini kesalahan kita juga. Kita yang pilih mereka. Ini kalikan mereka tidak dipilih lagi. Siapapun presiden sekarang atau nanti, insya Allah tetap kita dengar. Tentara polisi di luar sana, apa yang Pak Jokowi dan Pak Maruf bilang, mereka dengar. Beda nanti 2024, Pak Gatot dan Pak Anies, mereka juga dengar. Amin ya Rabbal. Lambat sekali ini. Saya bilang Pak Gatot dan Pak Anies lambat dihadirkan. Innalillahi, makanya kalah terus kita. Ulang-ulang, saya ulang. Siapapun presidennya sekarang ini, Jokowi dan Maruf, polisi dan tentara tetap dengar. Karena panglima tertinggi polisi dan tentara adalah nanti di kemudian 2024 ke sana Anies dan Gatot. Cuma terpaksa ini Pak. Pak Gatot presiden, Pak Anies Baswedan wakil. Polisi tentara juga dengar. Ini bola berputar. Nah, saling mengampuni, saling menyayangi, jangan menyakiti.
Ini kalau jadi dokter. Nggak ada dokter orang datang berobat. Aduh di mana nak sakitnya? Nggak, dokter nggak begitu. Pak Kades lupa waktu saya sakit di bawah lambung sini. Datang ke rumah sakit. Mana Ustadz? Mana Ustadz? Aduh dok, pelan-pelan sedikit lah dok. Nggak ada dokter itu main halus begitu. Ada pernah dokter main halus? Gembung ini Ustadz, tapi pukulnya keras betul. Aduh saya hati kalau bukan dokter ku gas ini. Dokter tidak ada itu, mana lukanya nak? Nggak ada, dokter itu kasar sekali. Oh ini ya, coba diperban dulu. Yang nakal-nakal motor balapan motor itu, di tanggal 1 Januari mau masuk tahun baru, tabrak tiang listrik, hampir mati. Begitu di rumah sakit, dokter, aduh, tadi jago kamu. Nah begitulah dokter. Artinya apa? Mari sebagai pendakwah, jangan netral. Pendakwah itu, mubalik itu jangan netral. Kalau netral berarti berat ke kiri, berat juga ke kanan. Kalau mubalik, walking on the right track, pada jalur yang lurus, serang yang batil, angkat yang benar. Dalam bahasa kamparnya, to revive the truth, to bury deviation. Mengangkat kebenaran, menguburkan kebatilan. Itu pendakwah. Tidak ada urusan dengan rezim, tidak ada urusan dengan organisasi Islam. Pendakwah hanya menegakkan hak di atas hak, batil di atas batil. Patahkan yang batil, kuburkan yang batil, angkat yang benar. Itulah tipe daripada pendakwah. Alhamdulillah, sampai hari ini anak tidak pernah bawa bendera organisasi. Yang anak bawa adalah bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pun dibakar benderanya oleh orang Kristen atau oleh orang Islam? Oleh orang Kristen atau orang Islam? Orang Islam. Kenapa orang Islam bakar? Kenapa dia bakar? Ini cari tahu oleh pendakwah. Saya berdakwah sampai ke Pulau Jawa sana. Kemarin dari Malang, keliling masjid-masjid. Yang jaga juga pakai baret miring begini, loreng. Panser yang jaga. Nggak ada langsung. Malah saya lewat langsung siap. Waalaikum Kiai. Waalaikumsalam. Jangan jaga gereja. Siap. Nggak ada saya langsung ditonjok atau dibubarkan. Enggak. Padahal ceramah saya begini juga. Keras begini. Sampai dikabarkan Ustadz Yaya hilang. Innalillahi. Jangan coba-coba. Kalau kita dengan Allah, Allah akan melindungi kita. Tapi kalau kita pakai kekuatan makhluk tak mampu melindungi kita. Di atas langit masih ada langit. Inilah perjuangan Islam. Mudah-mudahan Pak Ma'ruf dan Pak Jokowi didatangi malaikat di malam hari, bangunkan Pak Jokowi, datang kepada Ma'ruf, Rob. Jokowi tanya, "Iya, siapa?" "Saya Jibril, tolong bebaskan Habib Rizik." Kepada Pak Ma'ruf, Rob, ente ini tidak bersyukur. Habib dulu yang pimpin 411 GNPF MUI, bela antum. Sekarang keluarkan Habib dari penjara. Mudah-mudahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf dengarin. Ya, jangan cuma sibuk ke sana kemari setengah mati jalan, kaki diseret. Ya. Karena tidak ada lagi yang membebaskan mereka, Habib, kecuali kedua rajal ini, presiden dan wakil presiden. Datang hikmah kepada Pak Jokowi, politik berubah, pembisik-pembisik di samping beliau tersingkir semuanya. Ulama-ulama bisa berdakwah dengan baik, kopat-kopit diangkat segera. Anak cucu kita boleh lagi bertatap muka untuk mengejawantahkan kurikulum pendidikan dari segala strata pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Ini Indonesia ini beda dengan negara luar. Anak-anak goblok kalau tidak lagi tatap muka belajar, ini dia tunggu-tunggu yang begini. Bagus kalau sekolah begini. Tidak tatap muka. Di pesantren pun sekarang sudah diliburkan. Kita doakan bersama agar negara ini keluar dari permasalahan apapun di tahun 2021. Kalau tidak, sebaliknya, kalau Pak Ma'ruf dan Pak Jokowi tidak mendapat mimpi ini, maka mimpi gempah akan lebih dahsyat. Kita lihat aja nanti. Biar bagaimanapun
sekasar apapun penilaian publik terhadap Habibana, itu kelemahan pribadi. Semua ustadz pun begitu. Tapi jangan kita lupa, masih ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, cintailah ulama-ulama yang betul-betul menegakkan agama Allah. Hindarilah ulama-ulama yang hanya mencari kepentingan politik, apalagi memecah belah umat. Saya kira itu Pak Kades ya, yang bisa saya sampaikan. Kita akan sambung ceramah ini, kita akan berdoa, ditutup dengan doa. Tapi sebelumnya kita menjalankan kotak amal. Ada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Kepulauan Riau. Saya datang dengan anak-anak ini. Mari kita berikan infak yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Riau, sambil kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita jalankan kotak amal ini, lalu saya sambung ceramah kita dan tutup dengan doa. Sholatullah Dan saya kira kita jumpa, buatkan saya Bapak, supaya kita
sehat-sehat selalu, terutama saya pribadi tetap kuat dalam menegakkan agama ini. Saya akan keliling apa ini, Sumatera Barat dan Riau untuk bulan suci Ramadan. Setiap tarawih kita berjamaah. Tapi kalau boleh jangan 20 rakaat, 8 rakaat saja. Jadi usah banyak-banyak lalu cepat-cepat seperti kilat. Orang mau bernafas sudah naik kan. 8 rakaat itu yang paling afdol, insya Allah. Memang juga malas berbohong. Ya saya memang itu orangnya. Kalau tidak suka, udah poin. Nggak ada pakai putar-putar segala macam. Nggak bisa bahasa begitu. Saya backgroundnya filsafat, jadi kalau A, B, nggak pernah berubah jadi C. Sampai ke liang kubur tetap A kalau ada sekarang. Apalagi sudah menunda, nggak boleh ditarik kembali. Dari awal saya tidak pernah pakai masker, sampai sekarang biar pakai mati tidak mau saya pakai masker. Jangankan dia atau tembak mati sekalipun saya tidak akan pakai masker. Kalau istri saya mau pakai, kau pakai aja, saya nggak mau. Karena kita ke surga nggak waktu dukung, beda-beda kita. Gitu, ya. Saya ikuti aja Pak, pakai aja masker, saya bisa naik apa? Tetap naik, yakin nggak naik teman antigen? Karena tidak boleh naik kalau tidak ada antigen. Antigen bagaimana orang sehat begini? Apalagi saya ini yang menantang kafir, begitu dokternya dokter Kristen, ini dia. Bagaimana tunggu kau? Bukan vaksin disuntik, mau suntikan mati, habis suntik. Hebat, kadar, udah habis minum. Saya hari kabar sudah berangkat. Setelah diinterview negatif, padahal positif. Nah inilah permainan juga. Ini yang begini-gini, Allah Akbar. Sampai hari ini anak masih Masya Allah, maaf ya. Ini permainan yang manis tapi saya juga. Beliau kan sudah pernah ada adegan untuk membunuh beliau. Sudah ya begini-gini, Masya Allah. Terlalu terbuka nih pukulan ini. Kalau jurus ini sudah terlalu terbuka, lawan pemberat sudah tahu kita. Oh iya begini, oh iya begini. Sudah. Pokoknya banyak berdoa untuk ulama-ulama kita. Amin ya Rabbal alamin. Pertama kami yang vokal-vokal ini. Ya Allah, ya Rabbi, dimanapun Ustaz Yahya dan istri anak berada, lindungi dia. Jangan sampai disentuh oleh vaksin mematikan orang-orang kafir. Kalau menyehatkan ya Allah boleh begitu. Tapi hendaknya Ustaz Yahya diberi kesehatan. Karena tinggal saya yang berkeliling ini. Saya kemarin. Yang lain sudah pada tiarap ini. Sorry kawan, jangan marah. Karena memang begitu adanya ya. Nah, kalau jadi bertarung, jangan pakai umat. Umat cukup dong. Doa. Saya kira begitu. Makanya setelah juga minum kopi di luar sana. Ya. Ibu bapak, sampai di sini apa yang saya sampaikan? Insya Allah. Belum mengatur banyak kali. Masih begini-gini seperti ikan di kolam ya. Oh berarti masih sehat ini. Insya Allah kita jumpa Ramadan ya. Ya Pak Kades ya, bulan April Pak Kades. Tipis penduknya lagi, kantong di jembatan. Langsung dipanggil polisi beliau. Terus awak. Insya Allah Bu, doakan saya umur panjang. Bulan 4 Ramadan kita jumpa lagi. Saya nggak bisa dilarang kalau selama ini. Nggak bisa dilarang karena saya tidak ada muatan politis. Justru saya mencari jalan supaya bertikai berdamai. Amin ya Rabbal alamin. Keras tapi enak. Nah, kira begitu ya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.